enak di sekolah. Terus berarti kapan mulai di sekolah teh? Baru sekarang. Baru hari ini. Oh, baru sekolah sekarang. Baru setengah jam. Baru setengah jam? Iya. Meninggal kieu tuh kena Kak Maman. Masya Allah. Kalau kemarin sekolahnya dari rumah, kangen sama teman-teman sekolah nggak? Kangen. Terus kalau misalnya kalau ke sekolah, maskernya sering lupa nggak dipakai? Nggak, hebat kalau gitu ya. Minggu pertama Pak masih sosialisasi oleh para wali kelas, jadi belum sampai ke uji coba ke mata pelajaran, masih menyampaikan jadwal baru ya, prokes ya. Oke, insya Allah kembali normal lagi suasana, ketemu semua teman-teman ya. Amin. Mudah-mudahan semuanya jadi orang yang sukses. Amin. Sukses hidupnya di dunia dan akhirat. Amin. Amin. Ya, ka guru-guru na oke. Sarengan. Kita lihat yang lain lagi ya. Agus. Bagus. Oh, berarti prestasinya harus bagus. Ya. Arya. Oh, Arya dari SD mana sebelumnya? SD Cicit juga. Ternyata SD Cicit semua ya? Ya. Ini teh dicukurnya nutupnya kenapa ya? Kenapa? Ya.
tambah lagi. Jadi tetap kita pakai daring dan tetap muka. Jadi kombinasi. Masker, mulai hilang masker. wajib. Kira-kira seperti itu pokoknya. Ya. Tahapannya Kalau kita pelan-pelan. tidak mulai, ya kan nggak tahu ya Pak ya, Betul. seperti apa. Tapi jangan juga jadi trial and error ya, kesian anak-anak. Jadi memang semuanya harus terus perhatian ya. Ini ada yang naik angkot nggak? Naik angkot nggak? Kalau anjuran kami ke orang tua diantar Pak. Antar dulu ya. Mungkin situasional kondisional mungkin Ada ada kalau satu udah dua. level 2 lah, angkot Iya. mungkin bisa. Ya. Sebetulnya kita sudah banyak hijaunya ya Pak Wakil ya. Iya sebetulnya. 122 desa sudah hijau. Cuma Itu karena bukan berarti mulai bebas. Tetaplah tahapan. iya ya. Ya karena kita di secara aglomerasi aja ya, jadi levelnya disamaratakan. Ya, oke, selamat. Ada Pak Kadisdik, Pak Johana yang menemani kita untuk melihat proses PTM ini, pembelajaran tatap muka. Kebetulan di sekolah SMP Negeri 1 Katapang ini yang pertama ya Pak ya? Iya. Hari yang pertama. Nah, apa saja persiapannya nih Pak Kadis dengan pelaksanaan PTM kali ini? Baik, persiapan PTM sebetulnya sejak 1 tahun yang lalu ketika heboh PTM akan dimulai. Jadi ada persiapan sarana prasarana yang berbasis prokes, ada persiapan model pembelajaran dengan penyederhanaan kurikulum, ada persiapan berupa SOP, mekanisme keluar masuk sekolah, ada ketentuannya. Itu semua sudah disampaikan hasil diskusi kita dengan para kepala sekolah, bahkan sudah dibukukan ada. Di setahun yang lalu sebetulnya Sudah dibuat ya? Sudah dibukukan, sudah rencananya. dibuat. Jadi ketika sekarang diperbolehkan PTM terbatas, sudah tidak kaku lagi. Mereka bahkan sudah ada yang simulasi sebelumnya. Oke. Dan saya lihat di sini ada petugas kesehatan, ada juga dari keamanan, dari Pol PP. Nah itu bagaimana tuh Pak sinerginya? Itu dari petugas kesehatan sudah ada tuh, dilihatin aja. Oh, dari Pol PP mana? Oh di luar. Oh, namin lagi keamanan. Jadi mengamankan di luar. Nah sinergi yang dibentuk kalau di Kabupaten Bandung, koordinasinya seperti apa nih Pak? Ya, kita sudah sering disampaikan dalam pembinaan kepada para kepala sekolah. Ada istilah yang disebut dengan ekosistem sekolah. Yang disebut dengan wawasan jata mandala. Artinya sekolah tidak boleh sendirian. Ya. Di sekolah harus bersama-sama dengan masyarakat, dengan pemerintah daerah. Jadi sudah larut di dalamnya dengan dinas kesehatan, dengan puskesmas sudah sejak lama. Pemeriksaan kesehatan anak, pemeriksaan gigi, pemeriksaan kuku dulu ya. Sampai ke SMP itu ada reproduksi sehat dilakukan juga, sosialisasi dan berbagai pembinaan. Edukasi ya. Dengan anak-anak camat remaja sudah ya. otomatis. Jadi dengan camat itu ya punya wilayah sudah otomatis. Camat polseknya dan rambutnya sudah sangat otomatis. Mendukung, menunjang aktivitas sekolah sejak dulu sebetulnya, bukan Ya. karena COVID. Ya. Nah sekarang karena COVID sudah sangat kelihatan, sangat eksis. Partisipasi kepala desa, RT RW sudah sangat eksis. Karena semakin yakin bahwa pendidikan sekolah itu bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah dan kepala dinas. Tanggung jawab bersama sudah terasa. Corona ini melatih kita. Betul. Sangat Jadi terasa. belajar Ya. bahwa semua tercurah untuk kegiatan bersama-sama. Dan termasuk ini orang tua. Ah, Orang tua termasuk biasanya orang tua. sok masrahkeun we ka guru. Urusannya urusan guru. Nah, sekarang Betul. nah ibu-ibu parusing. Betul sekali Pak Wakil. Jadi Aduh, cenah bapak ira sakola aduh pusing abi pusing. Nah, itu kan tanggung jawab orang tua juga ya. Betul, betul.
Ya betul tadi, jadi mengajarkan banyak hal termasuk bagaimana orang tua, guru, ya dan anak ini terus harus komunikasi dengan baik, ya. Nah sekarang ke Pak Kepala Sekolah nih, Iya. Pak Beni. Iya. Untuk di SMP Negeri 1 Katapang sendiri, apa nih Pak yang kontrolnya bagi anak-anak? Apakah anak-anak diberikan semacam apa ya, reward dan punishment ketika bisa menjaga prokes dan nurut gitu ya sama pihak sekolah? Ada biasa ya murang kalimah apanya sok ayawe nu melanggar begitu. Nah itu gimana caranya untuk bisa Terima kasih diikuti? Pak Wau. Jadi tahapan kita itu kan berada pada tahap uji coba ini ya PTM. Jadi kita lebih fokus kepada pendekatan secara psikologis kepada anak didik kita. Karena mereka hampir yang kelas 8 itu setahun setengah, kelas 9 setahun setengah tidak belajar ya. Jadi kita lebih kepada pemahaman bahwa pembelajaran itu penting menjaga prokes ya. Kita tidak langsung dulu ke masalah punishment, mungkin kita lebih kepada sosialisasi terlebih dahulu. Ya, oke. Ini umumnya ya, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh negara ya. Kita harus mengakui bahwa ini pasti akan ada penurunan kualitas pendidikan. Untuk menyikapi hal itu, apakah ada juga semacam penyederhanaan ataupun mengikuti dari sisi kayaknya ini terlalu berat buat anak-anak, mungkin dari sisi materinya dan lain sebagainya itu dikurangi gitu. Penyesuaian seperti itu ada nggak sih Pak kalau di SMP Negeri 1 Katapang? Ya, penyesuaian dengan kondisi pandemi ini sudah pasti ada Pak Mahmud ya. Jadi, tapi kita tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik ya, service excellent ke anak didik kita. Kalau dulu ketika full luring ya, langsung bertatap muka, mungkin kita tidak banyak kendala. Tapi dengan kondisi sekarang ini, mau tidak mau, tadi seperti dari arahan Pak Kadis, kita tetap menjalankan blended learning, jadi perpaduan kombinasi antara daring dan luring. Tapi kita tunjang misalnya dengan pengayaan yang lain berupa pengadaan buku pada anak didik kita, ya. Kemudian pengawasan tentu saja lebih ditekankan lagi kepada kerjasama antara orang tua dan sekolah, ya. Kemudian ketika mereka bertatap muka pembelajaran di sekolah, kita lebih melihatnya atau menekankannya kepada materi-materi yang esensial, biar anak nanti bisa menggunakan metode inquiry di rumah, bisa menggali, mengeksplor, mencari sendiri materi-materi yang mengembangkan sendiri dari apa yang sudah diberikan oleh guru-guru ketika mereka bertatap muka. Oke. Kalau dari buku-buku di-create khusus untuk dengan mereka sekolah di rumah dengan ada misalnya kuesioner atau apa atau sama dari materi buku sebelumnya? Ketika dulu daring, buku itu semua diberikan pegangan pada anak didik kita disediakan oleh sekolah. Lalu kita mengarahkan kalau dulu ada kuesioner, ada materi melalui daring itu. Tapi kalau sekarang dengan sudah mulai ada kombinasi, berarti ketika berlangsung tatap muka itu yang dimaksimalkan selain memberikan materi esensial juga ada penugasan kepada anak didik kita yang sumber untuk mencari penggalian mengeksplor materinya ya dari buku-buku yang sudah kami serahkan kepada para peserta didik. Harapan Bapak ya dengan saat ini sudah mencoba dikerahkan dan untuk minggu ini 25% ya dari total siswa ya. Targetnya Pak peningkatan sampai dengan ke depan seperti apa Pak? Baik, PTM terbatas di Kabupaten Bandung ini menggunakan prinsip bedas. Bukan bersama Radanda. Tapi jadi bedas di sini B-nya bertahap. oh. Jadi Kabupaten Bandung ada 3 tahap nih, tahap penyesuaian, tahap kedua, tahap ketiga. B-nya bertahap. Mendagri mempersilahkan 50%, kita mulai dari 25%. Tapi kalau ada yang siap 50%, silakan tapi progresif. Di kami 20% hari ini. 20% Bertahap. B-nya efektif. Efektif. Walaupun hanya 1 hari, 2 hari ke sekolah, walaupun jumlah belajarnya hanya 20 menit per jam, manfaatkan waktu efektif. Tadi sudah disebutkan di sekolah, materi esensial saja yang diberikan. Karena blended learning sebagian dengan daring. Efektif. Walaupun singkat, efektif ngajar.
Bertahap, efektif, D-nya Pak? Dinamis. Dinamis. Sama Sama Indonesia. Bersama Dadang dan Sahrul. Oke. Jadi dinamis itu bisa progresif, bisa diam, bisa mundur, bahkan bisa dihentikan PTM kalau memang ada gejala-gejala situasional ya. Situasional. Ini dinamis. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kita ikuti nanti Inmendagri. Dinamis. Sesuaikan dengan situasi. A-nya Pak? Adaptif. Oh, adaptif. Dikira saya AA alul. Adaptif artinya bagaimana bisa Menyesuaikan. Ya, betul. Apa yang menyesuaikan? Lihat psikologis potensi anak, sesuaikan. Lihat pemaparan, sesuaikan. Lihat lingkungan sekolah, sesuaikan. Sehingga muncul tadi ada yang disebut kurikulum penyesuaian. Itu disebut penyederhanaan. Tadi pertanyaan penyederhanaan diantaranya kurikulum yang disesuaikan, kurikulum adaptif terhadap kopi. Jadi sudah disusun. Apa lagi ya? S-nya. S-nya ini strategi. Strategi yang kita pakai, pola pembelajarannya itu blended learning. Gabungan dari tatap muka dengan daring. Ini nggak semuanya tatap muka. Maksimal 3 hari saja. Pada periode pertama ini 3 hari kan sudah 50%. Tidak boleh lebih dari 50%. Kecuali nanti Inmendagri dibuka lagi persentase. Jadi maksimal 3 hari anak datang ke sekolah bergiliran. Di kelas juga, kalau satu kelas 30, ya mulai dari 10 lah. Di maksimalnya kalau di kelas 30, maksimalnya 15. Tadi tidak diambil maksimal. Ada 7 orang ya, ada 10 berapa. Jadi strategi blended learning gabungan tatap muka dengan daring. Itu Jadi Pak. bertahap ya Pak ya. Targetnya setiap minggu bertambah atau ada target tertentu? Targetnya progresif kalau bisa. Oke. Nambah terus. Ya. Sampai AKB, adaptasi kebiasaan baru. Itulah jadi akan menjadi new normalnya pola pembelajaran. Walaupun pandemi bisa normal semua hadir gitu. Walaupun pandemi bisa full. Kalau sudah pandai mengatur imunnya Sebetulnya sudah bagus, ya, siswanya sudah divaksin. Betul. Bisa Dan kita diajarkan juga efektivitas belajar ya. Betul. Jadi tidak yang melulu untuk terlalu lama ya pengajarannya, tetapi bagaimana dengan singkat tetapi materi bisa diberikan. Ya. Ya mudah-mudahan ya Dari jam 8 sampai jam 10 sudah pulang gitu. Oh, udah pulang ya. Ada sih Pak. Berapa Satu sip? Pak, satu sip. Oh, sekarang 1 sip dulu. Ya, karena uji coba kita coba 2 jam dulu, Ya. baru ke tahap sosialisasi dari wali kelas. Ya. baru 25%. Oh iya, sama sih di tempat lain juga begitu. Karena kita kalau tidak dimulai apa ya, jadi kita tidak tahu evaluasinya seperti apa. Karena jumlah sasaran vaksin juga masih di total populasi itu juga 20%. Total sasaran vaksin yang 2,7 baru 20%.
dari klinik. Kebetulan klinik kita berdekatan sama puskesmas, saling membantu. Ya. Ya, terima kasih. Ya, selamat bertugas nih para petugas kesehatannya. Kalau dari pihak sekolahnya ini Pak, sekolahnya, ya, kapan mulai anak-anak diadakan kegiatan belajarnya? Mulai hari ini atau gimana? Sebenarnya nanti udah divaksin, baru mau masuk, tapi jumlahnya masih terbatas. Kami coba dulu 25%, nanti udah kondusif, ditingkatkan 50%, tapi 50% itu bukan dari jumlah seluruhnya, dari satu kelas. Jadi kalau satu kelas 36, berarti 50%-nya cuma 16 atau 17. Apa yang sudah dipersiapkan ini oleh pihak sekolah untuk menghadapi PTM ini yang pasti banyak keterbatasannya ya Pak ya? Apa-apa saja Pak yang menjadi aturan pihak sekolah bagi siswa? Ya, prokes dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Kementerian Agama sudah kami laksanakan semaksimal mungkin. Ya, makanya untuk cuci tangan, hand sanitizer itu sudah kami siapkan semua. Insya Allah. Oke Pak, mudah-mudahan sesuai dengan target kita ya. Amin. Bahwa ini nanti dengan hanya 20% nanti bisa bertambah lagi. Iya. Dan nggak ada sesuatu yang Insya Allah. jantan hawatas kabarang kali gitu ya. Iya. Jadi kami pertama kali guru-gurunya dulu Pak, udah beres semua, baru siswa gitu. Iya. Alhamdulillah guru-gurunya udah semua, kemudian ke siswa. Assalamualaikum. Terus berarti kapan mulai di sekolah teh? Baru sekarang. Baru hari ini. Baru kemarin. Baru sekolah sekarang. Baru setengah jam. Baru setengah jam? Iya. Mending geus 1 kieu minggu. tuh kena ka maman. Masya Allah. Kalau kemarin sekolahnya dari rumah, kangen sama teman-teman sekolah nggak? Kangen. Terus kalau misalnya kalau ke sekolah, maskernya sering lupa nggak dipakai? Nggak hebat kalau